وشريفا بهم يغفر الذنوب يسر العيوب تشفي القلوب تطهر القلوب ونسف الأحوال والأقوال والأعمال إليك ولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
Bismillahirrahmanirrahim. Minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban hati.
Wasiqah birrizq. Wasiqah yaitu meyakini atau merasa tenang dengan jaminan rezeki dari Allah, tidak gelisah. Artinya dia lebih tenang apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia pegang. Dia lebih tenang dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang dia miliki. Itu namanya adalah as-siqah birrizq. Kadang ada orang pas dia rekening ini sedikit sumpah, ya, dia dompet kosong ini pusing karena dia lebih berpegang pada apa yang dia punya. Keimanan dia akan jamin rezeki dari Allah kurang, sehingga sifat iman itu mengharuskan kita lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang kita miliki. Bisa jadi yang kita miliki bukan milik kita, bukan rezeki kita, karena rezeki dengan milik dua hal berbeda. Rezeki dan milik ini dua hal berbeda. Milik bukan berarti rezeki, karena arti rezeki itu yang Anda manfaatkan, yang Anda makan sampai jadi kotoran, yang Anda pakai sampai usang, ya, yang Anda sedekahkan dan itu yang kekal dan nanti. Selain itu hak milik, bisa jadi diambil orang, bisa jadi menjadi warisan untuk anak, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Cuma yang perlu kita tahu, seseorang itu akan dihisab nanti, akan dipertanyakan apa yang dia miliki, bukan hanya yang rezeki dia. Kalau cuma rezeki enak, berarti yang gak kepake bukan tanggung kita, tidak. Yang menjadi hak milik Anda sampai wafat itu nanti yang dipertanyakan. Mau dipakai gak dipakai itu sudah. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu mengatakan ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Kata Allah, wa ma malu, mana milikmu? Milikmu itu atau rezekimu itu ma'akal yang engkau makan, fa'afnaid sampai habis. Wa ma labista fa'ablay yang engkau pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa'abqait yang engkau sedekahkan dan itu yang kekal. Wa ma siwa dzalik selain itu antara dua. Fadhahibun bisa jadi hilang, kebakaran, ketipu orang, kecurian, atau hilang aja. Au tarikum linnas atau engkau tinggalkan untuk orang lain. Siapa? Ahli waris. Tapi masalahnya yang dihisab kita, yang dihisab, yang dituntut di akhirat, yang jadi perhitungan itu kita, bukan ahli waris. Karena waktu wafat itu masih hak milik kita. Kecuali Anda sebelum wafat Anda sedekahkan atau Anda kasihkan semua ke anak-anak, wis beres semua ya. Ayah nggak punya apa-apa, ayah cuma numpang aja. Ini rumah sudah milik anak kedua, numpang aja di sini, baru aman ya. Tapi cinta dunia nggak menyuruh Anda untuk itu. Kecintaan akan dunia merasa Anda sayang, karena sayang itu nggak mau saya, sehingga dipaksa ketika meninggal baru harus dibagi, mau nggak mau. Bahkan seseorang yang mencoret ahli warisnya dari ahli waris, nah kamu nggak nurut tak coret ya, nanti meninggal tetap dapat. Karena kenapa? Yang bagi bukan dia lagi, yang bagi Allah. Urusan waris itu yang bagi Allah, bukan yang punya duit, karena dia sudah nggak punya hak milik lagi, sudah meninggal.
Bahkan anak yang durhaka pun urusan waris nggak tahu. Urusan durhakanya pada Allah urusannya. Urusan waris nggak boleh juga. Ini bagaimana menipunya harta itu di situ. Sehingga dalam hal ini di antara kewajiban hati itu adalah merasa tenang dengan jaminan Allah. Nah, rezeki itu kalau kita mau membahasnya di dalam kitab Fathul Mannan, ya, syarat daripada Zubair bin Ruslan, tulisan Imam Muhammad Ar-Ramli atau Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, itu beliau menjelaskan rezeki itu ada dua, ada isi, ada maknawi. Rezeki isi, rezeki yang kelihatan, yang bisa dirasakan oleh panca indera, ya, itu yang Anda anggap rezeki itu sudah duit, kesehatan, itu semua rezeki yang isi. Dan itu Allah kasih kepada semua makhluknya, yang nurut dan nurut, yang kafir, yang mukmin dapat semua itu. Yang sering sholat, yang nggak pernah sholat dapat semua itu. Ya, orang kafir pun dikasih, hewan pun dikasih. Itu rezeki isi. Artinya ini rezeki, ini nikmat Allah bukan memberikan cuma-cuma, tapi ada perhitungannya nanti. Istilahnya ini hak pinjam, tapi ada bayarnya. Apa? Pahala kita. Sehingga di sini Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian nanti sungguh kalian akan diminta tanggung jawab atas seluruh nikmat-nikmat. Ini artinya rezeki isi. Kita punya penglihatan, dipakai apa itu? Ada pakai apa itu? Apakah membaca Quran, memandang orang tua, memandang wajah ulama, membaca kitab dan sebagainya, dipakai apa? Kita punya akal, dikasih sama Allah, dipakai apa? Itu nanti dituntut masing-masing. Allah berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan otak itu semua nanti akan diminta tanggung jawab di sisi Allah. Umur termasuk. Umur itu apa? Ya, kesehatan untuk apa? Semua itu kan ditanya. Apalagi harta, jabatan, ketenaran. Ketenaran itu rezeki, tapi rezeki isi. Ketenaran itu rezeki, tapi isi. Artinya isi ini tidak dianggap pasti baik. Jadi pakai ketenaran itu untuk apa dia? Dikasih ketenaran itu untuk apa? Apa untuk ngajak orang kepada kebaikan atau keburukan? Itu tanya. Jabatan juga sama, jabatan rezeki, tapi ini rezeki tidak pasti positif. Kenapa? Karena ada tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah rezeki maknawi. Rezeki maknawi ini yang disebut nikmat batin. Nikmat batin, rezeki maknawi ini berupa apa? Keimanan, kemudian hidayah, taufik, tenangnya Anda dalam beribadah, khusyuk dalam sholat, bisa baca Quran tiap hari, ya, menikmati zikir, senang majelis ilmu. Itu semua rezeki maknawi. Rezeki maknawi ini tidak diberikan kecuali untuk orang-orang khusus. Kalau nggak khusus nggak dikasih. Ini nikmat ini yang nggak ada apa? Nggak ada tuntutannya di akhirat, tidak dihitung. Maksudnya tidak ada perhitungan. Memang ini anugerah. Dan nikmat inilah yang kita disuruh ikuti orang-orang yang nikmat-nikmat ini. Ya, dalam Al-Quran surah Fatihah yang sering kita baca itu, Allah berfirman, "Ihdinas shiratal mustaqim." Ngajari kita untuk berdoa, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.
Jelas ini bukan nikmat fisik, bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan. Tapi kita disuruh ikuti nikmat, orangnya dapat nikmat maknawi, nikmat batin. Siapa itu? Disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah menjelaskan, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat sempurna untuk mereka. Allah banggakan ini. Jelas bukan orang yang hartawi atau pejabat. Siapa? Allah sebutkan ciri-cirinya, di antaranya nabiyin, para nabi, wasiddiqin, para wali, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, orang soleh. Apa nikmat mereka? Nikmat iman, nikmat taufik, hidayah, nikmat dzikir, nikmat 5 waktu berjamaah, nikmat baca Quran tiap hari, nikmat senang hadir majelis. Ini mereka. Kita disuruh ikutin orang kayak gini. Tiap hari 17 kali kita disuruh minta ikutin orang kayak gini. Dari sini ulama mengatakan, kalau rezeki isi itu sudah terjamin, tapi rezeki manawi belum. Karena itulah kita disuruh nyari dengan getol rezeki manawi. Karena yang dijamin itu rezeki yang isi. Sehingga kata ulama mengatakan, ketika Allah menetapkan setiap kita ketika umur 4 bulan itu rezekinya, yang kata beliau dalam syarah Zuhad itu, ini satu paket rezeki makhluk di sini, satu paket. Tiap hari jatah sekian jatahnya, itu sudah tentu. Sehingga dalam disebutkan seorang ulama mengatakan, kulla yaumin laka rizqun ma'lum. Setiap hari engkau itu sudah ada rezeki yang tertakar sudah. Fala takun biha ya balidu mahmum. Maka janganlah engkau dengan sebab itu, wahai orang bodoh, jadi sumpah. Wahai orang bodoh, jadi sumpah, karena sudah ditakar sudah. Yang tadi masalah ini satu paket, Pak. Satu paket di sini itu ada isinya, ada maknawinya. Sehingga orang-orang salafun saleh, mereka ini sengaja mensedikitkan rezeki isi agar maknawinya lebih besar. Itulah kalau kita lihat biografi orang-orang soleh, orang dulu ya, sekarang juga banyak sih. Sengaja kurangin makan, sengaja kurangin tidur, sengaja kurangin hiburan. Kenapa? Agar nikmat maknawinya besar. Karena satu hari itu satu paket, tergantung Anda pilih ngambil yang banyak mana. Ini dijelaskan dalam suatu hadis, Nabi pernah bersabda, naumatus subhi tamna'ur rizq. Tidur waktu subuh mencegah rezeki. Itu kapan? Mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari. Itu tidur waktu itu paling enaknya tidur. Buktinya waktu puasa sepi, tidur semua. Cuma mencegah rezeki, nolak rezeki. Dosa saya tiap hari tidur terus subuh, tapi gaji gak berkurang, tetap aja gajinya. Bukan. Itu bukan cuma rezeki fisik, Pak. Bisa jadi ilmu Anda gak dapat hari itu. Bisa jadi rezeki maknawinya Anda berkurang drastis. Yang dikasih rezeki isiannya, tapi maknawi gak dapat. Ini yang banyak orang gak sadar. Dikira Nabi bohong, enggak, Nabi jujur. Cuman ada yang kurang paham hadis itu. Jadi banyak orang, saya sering tidur tapi aman aja. Rezeki fisik oke lah Anda dapat, tapi maknawi Anda gak dapat. Gak dapat jatah baca Quran, gak dapat jatah khusyuk waktu sholat, gak dapat jatah berjamaah di waktu. Kenapa? Subuhnya hilang. Subuhnya tidur subuh. Silam ini kalau kita perhatikan, rata-rata ulama terdahulu, khususnya waktu mereka masa-masa mencari ilmu, itu betul-betul ngurangin
hal-hal yang sifat rezeki isi, ngurangin makan sampai ada yang puasa tiap hari, ngurangin tidur. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam manakibnya disebutkan itu 30 tahun nggak tidur, la siang wala malam, nggak siang, nggak ada tidur. Jelas akhirnya rezeki ma'nawinya besar. Masih umur kecil tapi derajatnya tinggi. Kenapa? Rezeki ma'nawinya besar karena beliau bersedikitkan rezeki isi. Imam Nawawi itu mulai masa belajar sampai meninggal, beliau umur 40 tahun wafat. 40 tahun. Itu beliau tiap hari puasa. Berbuka cuma 1 kurma. Gak ada nasi goreng, gak ada es campur, kurma. Gak makan minum sampai sahur. Sahurnya cuma seteguk air zam-zam agar dapat sunnah. Sahur sunnah, tidak sunnah. Gak ada. Tiap hari kayak gitu. Tapi lihat, setiap hari 17 kitab beliau mutola'ah. Karangannya itu ya sangat banyak, sampai-sampai dihitung oleh ulama. Mulai lahir sampai wafat beliau tiap hari nulis 2 halaman. Dan nggak mungkin mulai bayi nulis, pasti belajar dulu baru ngarang. Tapi saking banyaknya karangan beliau dihitung oleh ulama, mulai bayi lahir, hari pertama lahir sampai meninggal tiap hari 2 halaman nulis. Ini kenapa? Allah perbesar nikmat maknawinya karena sengaja memperkecil nikmat isi. Karena itulah tirakat penting. Kalau Anda ingin dapat kenikmatan ibadah, kurangi nikmat-nikmat yang isi. Sengaja kurangi tidur, kurangi makan, ya. Sehingga akhirnya Allah tambah itu nikmat maknawinya. Allah tambah, itu sudah pasti. Kenapa? Karena rezeki itu satu paket, sehari satu paket. Kalau Anda malah tidurnya melebihi jatah, makannya melebihi, ya jangan salahkan kalau rezeki maknawinya kecil, bahkan tipis. Kenapa? Karena anak pondok kalau banyak tidur, banyak makan, ilmunya nggak ada. Sehingga termasuk yang mengherankan itu, ya itu keluar dari pondok tambah gemuk, kok bisa tambah gemuk? Kalau tidak mujahadah, namanya orang di pondok harus prihatin, kurang makan, kurang tidur. Kenapa? Banyak belajar. Karena yang diajari sekarang ilmu agama itu adalah rezeki maknawi. Kalau mau dapat ilmu yang banyak, ya kurangin makan tidur. Itu rumus sudah, nggak bisa diganggu-ganggu. Itu rumus. Jadi dalam hal ini para salafus soleh rata-rata mereka ini mengurangi rezeki isi agar besar rezeki maknawinya. Ya. Dan dalam hal ini yakin akan jaminan Allah itu kewajiban hati. Dan ragu akan jaminan Allah itu maksiat hati. Sehingga ada seorang salaf mengatakan, asyakku fil rizqi syakkun fil razik. Keraguan kepada rizki itu mengakibatkan ragu kepada pemberi rizki. Bisa dosa, bisa kafir kalau ragu akan adanya Allah. Betul, kalau masih bahaya. Kenapa? Gara-gara tidak ragu pada rizki. Nabi itu pernah, beliau sering berdoa. Yang doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Pernah suatu kali Habib Ahmad Al-Hinduan ketika dikunjungi oleh murid-muridnya Habib Abdullah Al-Haddad, beliau tanya kepada murid-muridnya Abdullah Al-Haddad, kalian tahu apa makna fakir dalam doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal faqri? Apa arti fakir di situ? Kata mereka, ya kemiskinan artinya. Artinya Abdul Haddad berlindung dari kefakiran. Oh ya sudah.
Pas pulang ditanya sama Abdul Haddad, oh saya kan ditanya apa ini? Terus saya jawab iya. Kata beliau, kalau tanya ini jangan jawab, karena beliau itu tanya itu karena beliau mau membagi ilmunya. Kalau kalian jawab ya sudah nggak dikasih. Bilang wallahu a'lam, Allah, maka dia akan ngasih. Itu adab ya. Kalau adab kita ditanya ya, itu kita bilang wallahu a'lam. Kenapa? Berarti sang guru ini mau ngasih ilmu yang kita belum tahu. Hanya datang lagi suatu hari kepada Habib Ahmad Al-Hindwan. Setelah itu ditanya soal yang sama. Kata beliau, yang Nabi minta perlindungan itu bukan fakir, tapi takut fakir. Fakir sama miskin itu fitrah hidup. Dimanapun ada yang kaya pasti ada yang miskin pasti. Kenapa ada kaya? Karena ada yang miskin. Ada malu masih ada sial. Ada jahat dibilang jahat karena ada yang kaya. Itu sudah sunnah hidup. Dan itu tidak bisa dikatakan suatu kesalahan. Yang fakir salah, yang kaya benar gak ada. Itu sunnah hidup. Yang Nabi minta perlindungan itu takut fakir. Orang kalau sudah takut fakir, pertama dia akan rakus. Walaupun punya banyak. Kenapa orang kaya sudah miliaran duitnya tetap nyari aja? Dia takut fakir. Dia takut fakir. Jadi nggak ada istilahnya berhenti itu nggak ada. Kenapa? Takut fakir. Nah, yang kedua takut fakir itu bikin pelit. Orang takut fakir bikin pelit. Sehingga yang ketiga muncul darinya cinta dunia. Itu yang Nabi berlindung. Sehingga pernah suatu kali datang kepada Nabi ghanimah harta rampasan perang dari Bahrain. Bahrain itu kata para ulama termasuk paling banyaknya harta rampasan perang di masa Nabi. Satu kapal penuh harta. Pas dekat Nabi, maka Nabi panggil. Belum nyampe maghrib sudah ludes itu, habis. Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, mal faqru asy'a alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan untuk kalian. Aku gak khawatir kalian fakir. Karena fakir itu hal yang lumrah. Kenapa ada fakir? Ya akan ada kaya, itu aja. Cuman yang aku khawatirkan tadi, wa innama akhsha 'alaikum an tuksata lakumud dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia ini dibentangkan depan kalian. Kama busitat 'ala man qablakum. Sebagaimana sudah dibentangkan dunia ini pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian nanti ketika sudah dibuka dunia depan kalian rebutan sebagaimana orang dulu rebutan. Fatuhlikakum kama ahlakakum. Dengan rebutan itulah membinasakan kalian nanti. Sebagaimana orang-orang dulu binasa karena urusan harta. Itu yang Nabi khawatir. Bukan urusan fakir. Nabi gak takut umatnya fakir. Kenapa? Sudah ada jaminan di sini. Yang Nabi khawatirnya ketika dibuka itu dunia. Sehingga mencari dunia bukan lagi sebagai penopang akhirat, tapi itu jadi tujuan hidup dia. Itu yang Nabi khawatir. Karena itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di antara tugasnya syaitan. Apa itu? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu sering membuat kalian khawatir kefakiran. Ya, jangan zakat nanti miskin loh. Dan saudara kok nanti miskin berkurang duitnya. Itu syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan yang menyuruh kalian dengan perbuatan keji. Apa itu? Minta-minta padahal masih punya untuk hari ini. Orang yang hari ini masih bisa makan, harap minta untuk besok. Apalagi dibuat kerja. Itu fahsya katanya.
kata Allah Ta'ala. Kenapa? Takut fakir. Fakir itu hal yang lumrah. Sebenarnya kaya hal yang lumrah. Tapi kalau takut fakir ini yang berbahaya. Kenapa bahaya? Karena menyebabkan orang itu akan rakus, pelit, dan cinta dunia. Jadi itu penyakit kronis ya, yang jarang orang ngerti. Kalau tidak datang ke dokter spesialis, para ahli hati, dokter hati, para wali-wali Allah yang ngobatin hati, itu gak sembuh-sembuh, gak akan sembuh. Tapi kalau sudah meninggal, baru dia rasakan sakitnya yang sangat berat. Ya. Yaitu as-siqah bil rizq termasuk kewajiban hati. Selanjutnya wattihamun nafs. Ittihamun nafs artinya sering mencurigai diri sendiri. Termasuk wajib itu kita harus curiga terus pada nafsu ini. Kenapa? Karena nafsu itu sifatnya pasti nyuruh keburukan. Allah berfirman, Inna nafsa la'ammarutum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu pasti senang nyuruh keburukan. Sehingga kalau dia nyuruh kebaikan, perlu dicurigai, ada apa ini kok nyuruh baik? Kenapa? Sebagaimana ada wajib husnudon kepada orang lain, maka ada wajib suudon pada diri sendiri. Tapi kebanyakan orang merasa dirinya baik. Ini penyakit. Berbuat baiklah sebanyak, tapi jangan merasa baik. Karena merasa baik ini maksiat. Allah berfirman, wala tuzaku anfusakum. Jangan menganggap suci diri kalian. Hati-hati. Oh saya ahli surga, oh saya ahli majelis pasti surga. Hati-hati. Itu penyakit orang baik. Penyakit orang baik itu apa? Merasa diri baik. Loh, apa cara mengobatinya? Sementara kenyataannya memang secara zahir saya gak maksiat, atau sedikitlah masih dari kebaikannya. Cara mengobati penyakit ini kayak apa? Ini penting caranya mengobati. Pertama, ya, apakah ada dari kita yang berani bersumpah bahwasanya satu amal dia diterima Allah? Ayo, demi Allah selesai diterima. Ayo, siapa yang berani? Yang kedua, apakah ada yang berani bersumpah kalau dosa dia ada yang diampuni oleh Allah? Demi Allah, dosa ini siapa yang jamin? Istighfar Anda apakah diterima sampai dosa diampuni? Siapa yang jamin? Saya puasa sunnah, Ustaz, kalau berdosa puasa sunnah terima nggak? Diterima nggak puasa sunnah? Sholat itu Ustaz dapat menghapus dosa yang sebelumnya, soalnya diterima nggak? Yakin nggak? Jadi sumpah. Dan kalau sudah dua ini kita nggak berani, dari mana yakin bersih? Dari mana yakin bersih? Kita ini sering menghitung pahala, tapi nggak pernah hitung dosa. Saya bila sudah subuh berjamaah tadi baca Quran itu jadi itu, tapi dosa nggak pernah dihitung. Padahal dosa itu walaupun Anda nggak ikhlas tetap tertulis. Kalau taat perlu ikhlas, perlu bersih dari ujub, perlu khusyuk di situ. Dan itu pun belum tentu, masih banyak syaratnya. Makanan halal, pakaian halal, itu syarat diterima banyak. Sudah kita bahas yang dulu itu ya, masalah syarat-syarat diterimanya amal. Itu pun belum yakin. Al-Habib Umar Al-Muhdar, beliau mengatakan beliau itu amaliyahnya, ya Allah, sampai kitab Ihya yang 4 jilid itu saking seringnya baca, kata beliau, aku hafal Ihya ini kayak hafal Fatihah. Saking seringnya baca. Itu sekali nafas itu baca Ya Latif 900 kali. Sekali nafas Ya Latif 900 kali. Itu pun beliau mengatakan, seumpama aku tahu satu tasbihku diterima oleh Allah, maka aku jamu satu ahli tarik dengan daging kambing, saking semuanya.
tapi aku nggak ngerti amalku diterima apa enggak. Jadi kayak gini mau merasa bersih kayak apa? Jadi di sini hati-hati, merasa diri bersih, merasa diri baik itu nggak boleh. Terus apa kewajibannya Ustaz? Merasa diri ini tidak baik. Ya, merasa diri ini tidak baik. Sehingga dia, ya, contoh nih, kadang-kadang nafsu itu pintar, dia ngomong gini, sudah engkau nikmati. Biasanya kan orang gini ya, wis maksiat dulu, kau sudah maksiatnya habis, lagi tinggal taatnya nanti. Ya gitu. Daripada saya sholat mikirin maksiat, Ustaz, mending saya habiskan maksiat dulu. Nanti enak loh sholat. Yang repot wis maksiat meninggal, yang repot di situ. Yang repot di situ, Pak. Masalahnya kita nggak tahu. Itu termasuk bisikan nafsu. Hati-hati. Di nafsu kenapa nih? Guru model ini. Dan istilahnya sudah sekarang kau ini masih muda. Ya, nikmati masa muda. Nanti kalau sudah nikah, di atas sajadah, jawiritan aja. Nah, dan ada yang mikirnya nanti Ustaz, kalau sudah mau 50 barulah saya fokus ke masjid. Kalau 40 meninggal, siapa yang jamin ada sampai 50? Ada juga kadang-kadang nafsu itu bilang, ya, irfaqala nafsu bil ibadah. Sudah, nggak usah capek-capek ibadah agar engkau istiqomah. Usah banyak-banyak agar engkau istiqomah. Itu pintar, nafsu itu ngomong gitu kadang-kadang, ngasih nasihat. Cuman ini yang ngomong nafsu, repot ini, jangan. Harus ada curiga. Kenapa ini nafsu itu nyuruh saya? Ya, nggak usah banyak-banyak. Agar yang penting istiqomah, yang penting istiqomah. Ya. Ada kalanya gini. Ya. Ayo sudah, ini mumpung engkau hidup, perbanyak ibadah. Tahajud kalau bisa full langsung 1000 rakaat. Seminggu nggak tahajud lagi sampai setahun. Kenapa? Capek. Itu ajakan nafsu semua. Ya, sebenarnya kayak apa Ustaz? Ngikutin aturan syariat. Gak bisa lepas kita dari syariat. Nafsu itu Imam Busiri di dalam Burda itu mengibarkan nafsu itu seperti bayi. Wa nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi yang lagi mamak, lagi nenek. Kalau nggak disapi sampai umur 4 tahun masih nenek, harus disapi dia. Tapi nangis, disapi itu nangis dia. Ya, sakit, ada sakit demam. Cuma dengan itu dia akan berhenti. Kalau tidak, nggak bisa. Ya, harus dipaksa. Ya, contoh seumpama cara maksa itu gampang. Tinggal Anda kasih sanksi. Paling cepat maksa nafsu itu ada sanksi. Ya, saya harus setiap hari baca Quran. Kalau nggak baca Quran, harus itu. Kalau nggak baca Quran, apa yang berat bagi Anda apa? Sedekah 100.000. Kalau berjualan 100.000, itu harus Anda patuhi dengan aturan Anda. Al-Habib Ja'far bin Ahmad al-Idrus, abahnya Habib Ali bin Ahmad. Nah, abahnya Habib Ali bin Ja'far, Batu Pahat yang terkenal. Sampai kalau dia tulis di YouTube itu Habib Ali Batu Pahat, itu masya Allah wali besar. Rumahnya kecil Pak, kontrak. Ya, diminta murid-muridnya itu bangunkan, nggak mau, tidak di sini. Sampai gentengnya itu banyak yang hancur, tapi yang bertamu di situ Habib Umar bertamu di situ, Syekh Maliki bertamu di situ. Rumah itu yang dilihat bukan bentuknya, yang tinggal siapa. Tamunya masya Allah, tiap hari ulama-ulama luar negeri datang. Kenapa? Ini masya Allah, abahnya masya Allah, abahnya Habib Ja'far itu. Beliau itu berjanji, kalau seumpama amal Anda nggak meninggalkan 1 hari,
Aku hukum diriku dengan ngamalkan 2 kali lipat. Contoh beliau setiap hari 1 juz. Kalau nggak ngaji 1 hari langsung 2 juz sekarang, kira 2 juz. Nggak ngaji lagi, dihukum lagi 4 juz harus. Itu beliau seperti itu. Mau sholatnya, mau baca Qurannya, mau zikirnya, itu kalau meninggalkan 1 hari dihukum 2 kali lipat. Langsung seperti itu harus. Kalau nggak akan sembuh. Sama kayak hewan buas. Mengapa singa yang buas yang makan manusia itu bisa nurut, ada di sirkus, sudah di kursi mau aja di kursi dia, seloncat mau, padahal ini hewan jahutan. Kok bisa? Kayak kucing itu, dia lembut betul. Kenapa? Karena dia dipaksa. Singa itu kayak apa? Biar dia jinak, dibuat lapar. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dia loyo. Nah, mau daging nurut tapi, mau daging tapi harus nurut dia, dibuat lapar pun sama, nafsu ada. Kalau nggak ada buat, nggak ada paksa, mulai kecil game aja sampai tua game aja. Kalau nggak dipaksa sampai tua masih game online. Kenapa? Karena nafsu dari tinggi. Mulai kecil angkringan sampai umur 60 angkringan. Kenapa? Gak dididik nafsunya. Itu nafsu itu. Kenapa? Karena semua hal yang bikin lahir dari Allah itu perbuatan nafsu. Dan ingat bahwasanya kadang-kadang nafsu itu gak nyuruh maksiat, tapi dia nyuruh Anda gak beribadah. Karena nafsu gak maksiat. Kadang-kadang nafsu itu gak nyuruh maksiat, gak langsung dia, tapi dia nyuruh Anda gak usah ibadah. Terus gak usah ada pengajian, ngopi aja sini, ya, ngopi sambil nongkrong makan gorengan, gak usah kesini. Dapat pahala. Nah, ini ya nafsu di situ, Pak. Karena nafsu gak mau Anda jadi baik. Nafsu itu paling berat kalau Anda taat, paling berat. Sehingga menghukumnya itu harus dengan dipaksa. Ya, tapi tadi namanya kita ini ingin jadi terdidik, harus ada pendidik. Ibarat kata pemain bola itu pasti punya pelatih. Singa itu harus punya kawannya. Kawan di sini, pelatih di sini siapa? Syekhun murabbi, guru pendidik hati. Itu harus punya. Kalau nggak ada repot, nggak bisa. Harus ada, karena dia ngerti penyakit Anda, dan dia ngerti dosisnya. Dia ngerti, oh ini penyakit ini, mestinya seperti ini. Nggak sembarangan. Ini penting. Tapi tadi hati-hati, jangan salah pilih guru. Nah, karena kalau dokter malpraktek paling full meninggal Anda. Dokter yang palsu, dokter palsu itu paling full Anda kasih obat, tahu-tahu salah meninggal. Tapi kalau guru palsu sampai akhirat nyesel, karena menyebabkan neraka. Kalau guru palsu menyebabkan neraka, hati-hati. Bukan cuma meninggal di dunia, sampai neraka. Ya. Kenapa? Karena ini mengarahkan Anda menuju surga, tahu-tahu juga ke neraka. Ini hati-hati miliknya. Nah, kemudian disebutkan dalam hal ini bahwasanya seseorang itu harus setiap hari itu introspeksi agar dia tahu nafsunya ini ngajak kemana. Ya, ngajak kemana. Dan ciri-ciri kalau kita lihat kedua ibadah, maka yang paling baik, yang paling berat atas nafsu, paling baik. Semakin nafsu itu berat, semakin baik, karena nafsu nggak mau Anda ibadah. Contoh nih, waktu maghrib, saya ini biasanya kalau maghrib baca Yasin waktu yang tabarok, itu sudah jadwal saya. Tahu-tahu di samping atau dekat rumah ada pengajian habis maghrib.
Nah, maka di sini kadang-kadang langsung ngomong, kamu harus istiqomah. Istiqomah itu besar. Gak usah pengajian, ini masih betul, harus ya, harus. Ini dua yang diharapkan, apa ya? Baca Yasin, apa pengajian. Yang paling berat yang mana? Mau saya berat di pengajian, lebih enak Yasin Waqiah. Bisa sambil ngopi selonjoran di rumah. Nafsu berarti lebih condong ke sini. Dan ingat, nafsu itu nggak mau yang wajib, dia pilih sunnah. Baca Quran itu sunnah, dan dia bisa di malam hari, di hadir pengajian itu wajib. Dan kalau anda nggak hadir, nggak bisa anda dapat lagi, nggak bisa dapat lagi. Disinilah orang kalau ngerti, dia akan pilih yang wajib daripada yang sunnah. Tapi tadi perlu ilmu, dalam ilmu itu perlu ilmu. Dan semakin berat di hati anda, di nafsu anda, berarti itu yang benar di sisi Allah Ta'ala. Itu cirinya seperti itu. Nah, kemudian wa'adamur ridho anha, termasuk daripada kewajiban hati tidak ridho kepada nafsunya. Itu apa? Dengan cara melanggar kemauan nafsu terus-terus. Imam Ibn Hajar itu beliau mengatakan, aku selama belajar di Mesir Al-Azhar 4 tahun, makanan yang paling aku suka itu daging. Tapi 4 tahun itu aku gak mau makan daging. Aku cegah di kenapa? Ini yang paling aku sukai masalah. Ini berat ya. Ini ngantuk ini, lawan dengan daging. Waktu pengen begadang, paksa untuk tidur. Nyoknya begadang, Ustaz, ngomong rame, paksa tidur. Contoh nih, dia nunggu champion jam 2 champion nih, 1:30 paksa tidur. Waduh, Ustaz, percuma juga saya begadang kalau 1:30 tidur, paksa tidur. Ayo, caranya seperti itu agar anda betul-betul nggak diperbudak nafsu. Apa sih nafsu itu? Keinginan. Nafsu keinginan diri, jangan diperbudak. Guru saya itu pernah bilang, jangan menjadikan kebiasaan yang mubah itu suatu kebiasaan. Contoh tidur siang, sesekali lawan tidur siang itu, jangan dijadikan suatu kewajiban. Saya wajib jam 2 harus tidur, ya paksa. Selama itu bukan kesehatan, bukan karena anda kena sakit, apakah. Jangan jadikan hal yang tradisi itu kebiasaan, agar anda tidak diperbudak nafsu anda. Sehingga hal-hal yang demikian, saya jadwalnya nonton sinetron nih, lawan. Waktu selesainya sinetron, nanti ke TV tidur. Waduh, berat Ustaz, ya sudah. Itu biar anda gak diperbudak. Kebiasaan itu tinggal. Tapi tadi latih dia untuk senang ibadah. Hiburan itu tergantung anda terbiasa hiburan dengan apa. Anak-anak di pondok itu kalau lagi sumpah sama guru disuruh ngambil Quran, ambil air wudhu, baca Quran. Untuk apa? Biar dia terbiasa menghilangkan sumpahnya dengan ibadah. Gitu. Jadi seperti itu. Sumpah baca Quran. Awal berat awal. Nanti kelamaan akan enak ya. Pas sumpah ambil Quran, sumpah sholat. Kenapa? Karena dijadikan hiburan dia di dalam ibadah. Jadi itu perlu pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa, Pak. Sampai tua nyari hiburan tempat hiburan, ini bahayanya. Ya, sampai tua kayak gitu. Kenapa? Nggak dibiasakan dalam ketaatan. Maksudnya dalam hal ini kita lawan nafsu itu berat. Sampai Nabi itu ketika selesai perang Badar, sahabat dikumpulkan. Nabi mengatakan, "Roja'na, kita sekarang ini pulang minal jihadil asghar, dari jihad yang kecil ila jihadil akbar, menuju jihad yang paling besar." Kaget sahabat, ya Rasulullah, jihad apa yang lebih besar dari perang Badar? Kita cuma 300, orang kafir 1000. Ada kali yang besar, kata Nabi, ada apa? Jihadun nafsi,
melawan nafsu sendiri itu paling berat. Anda gak senang senyum, senyumin gak orang. Gak senang senyum, sudah mengeruh tapi paksa senyum. Anda benci sama orang itu, saya gak senang sama. Oh, tahu obatnya? Datengin dia, cium tangan, ahlan wa sahlan. Ya, layani dia, sandalnya dibalikkan ke masjid. Berat, oh berat Pak. Mau ngumpulin aja saya. Tapi harus saya lakukan. Karena ketika Anda benci seseorang, itu Anda nurutin nafsu Anda. Lawan, kenapa? Baikin dia. Kasih dia hadiah. Sakit betul-betul plong. Saya berat. Ya. Kalau nyapa orang yang baik sama Anda gampang. Kalau nyapa yang cemberut terus itu yang sulit. Itu yang sulit. Ya. Tapi itulah tujuan kita hidup. Apa itu? Melawan nafsu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan mencegah nafsunya dari keinginannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah nafsunya dari keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga tempat dia nanti kembali. Artinya berat, kalau masuk itu berat, tapi pahalanya surga, pahalanya surga. Jadi hidup ini untuk itu, perjuangannya itu nggak selesai. Sampai kapan? Hatta yatiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Apa itu? Kematian. Selesai. Istirahat sama. Sekarang dari istirahat, kita berperang dengan nafsu sendiri paling berat. Nabi bersabda, ada aduwi nafsukal lati baina jambain, musuh bebuyutan, musuh yang paling berat untuk engkau adalah nafsu yang ada pada dirimu. Itu yang paling berat. Kenapa? Kelihatan. Dan itu dirimu sendiri, melawan diri sendiri itu berat. Ini yang antara kewajiban hati. Wabudu syaitan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian daripada itu yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Umum pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Kan setiap bulan itu digunakan puasa yang bulan yang berapa? Sedangkan di bulan Dzulhijjah itu 13 itu ditasrik. Apakah kedudukan Arafah dan Tarwiyah itu bisa mengikuti atau diganti 16 puasa? Maksudnya kedudukan puasa 13 di Dzulhijjah itu kan tasrik. Setiap bulan menggunakan puasa 13, 14, 15. Apakah diganti menjadi 16 itu atau kedudukan puasa Tarwiyah dan Arafah yang sebelum terjadi namanya itu ada tasrik itu yang menempatnya? Ya, secara zahir diganti 13 itu ke 16. Jadi puasanya 14, 15, 16. Itu kalau puasa hari putih. Aslinya 13, 14, 15. Ya, itu diganti 13-nya karena tasyrik haram puasa, diganti ke 16. Ya. Bukan ke 9. Jadi 9 nggak bisa mengganti. Yaitu tetap puasa sunnah paling afdol, tapi hari putih tetap 3 hari. Ya, seperti itu. Yang lain? Bahkan kalau kan kembali ke suatu sejarah di mana tahun 65 itu banyak PKI dan umat Islam bentrok di dalam itu. Nah, para ulama mengatakan orang-orang PKI ini keluar dari Islam. Apakah sudah berlaku sampai di zaman ini yang mengenal ada umat PKI membangkit lagi? Apakah tetap golongan keluar dari Islam orang PKI itu ada fatwanya? Nah, masalahnya sekarang, apakah yang ikut
PKI itu pasti nggak beragama. Apakah kita cari tahu apa namanya itu programnya ya, program di dalam partai itu apakah diharuskan yang nggak beragama? Kalau seperti itu ya jelas. Kalau itu cuma label aja, merek aja. Walaupun komunis itu identik dengan keberagaman, ya. Cuman merek aja ini. Contoh umpama ada partai Maju Indonesia, tapi yang hadir ada Kristen, ada Islam juga di situ. Itu apakah berbahaya ya? Enggak, ya orang masing-masing. Cuman identik komunis itu dengan hal-hal yang di luar 5 agama yang diakui Indonesia, sehingga dilarang. Pertanyaannya tinggi-tinggi beliau. Korea tinggi. Pertanyaan lain? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah hidup kita itu yang ini manusiawi. Ada juga yang bilang coba saya kasihkan ini, dia tidak begini. Kemudian saya dikasihkan oleh si A kemarin, coba saya akan dikasihkan si A kemarin, mungkin saya akan begini kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah berjamaah juga ada di kelompok saya itu. Ada juga kalau kita perhatikan ikut imam dan ikut imam ini. Kemudian ada juga sujud terakhir itu kadang-kala imamnya sudah mau dekat salam, baru dia bangun dari sujudnya. Bagaimana itu hukumnya? Yang pertama, berandai-andai itu nggak boleh. Dalam hadis Nabi bersabda, iyyaka walau, jauhilah kalimat seumpama, seandainya, jaka, kalau saja belajar. Seumpama gini enak, seumpama tadi saya nggak ikut, mungkin nggak seperti ini, itu jauh jika boleh. Kenapa? Kata Nabi, fa'inna law taftah amal syaiton. Karena ucapan seandainya, seumpama itu membuka amal syaitan. Apa itu? Meragukan takdir. Termasuk perbuatan syaitan itu bikin kita ragu iman yang keenam ini kepada qadar qadar. Seakan-akan ya masa depan kita itu terserah kita. Itu gak boleh. Masa depan kita itu sudah Allah atur jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah Allah atur itu. Tapi karena itu gak ketahuan, kita punya hak ikhtiar. Dalilnya mana Ustaz? Yang banyak. Contohnya gini aja. Kita punya 100 keinginan untuk diri kita, anak kita, istri kita, masyarakat kita. Tapi berapa persen yang terrealisasi? Ayo, berapa persen? Menunjukkan apa? Kita nggak ada kemampuan di situ. Semua orang tua itu pasti ingin anaknya kaya, semua makmur semua. Tapi dia ada aja yang gagal, ada aja yang nggak sesuai dengan kita. Kenapa? Bukan di tangan kita, tapi ada yang ngatur. Kita cuma ikhtiar. Hasilnya Allah. Itu. Nah, ucapan seandainya itu nggak boleh. Kenapa? Seakan-akan yang ngatur kita. Nah, yang ngatur Allah, yang gerakan Allah. Itu harus masuk kita. Kalau enggak, ada maksiat hati. Kalau kita masih mikir terserah kita, itu ada maksiat hati. Terus yang kedua, orang makmum yang dia sujudnya terlalu lama, sampai imam mau salam dia baru takbir tahiyat, itu tetap sah. Soalnya tetap sah, cuman makruh. Sah tapi makruh. Tapi kalau tidur Ustaz batal, kalau tidur batal, ya.
Kalau tidur batal. Kenapa? Karena termasuk yang membatalkan wudhu adalah tidur. Ya. Saya nggak sadar saya tidur namanya. Kalau ngantuk, nah beda. Ngantuk itu Anda masih sadarkan sekeliling, masih dengar orang ngomong, masih dengar, cuma nggak bisa melek aja itu. Itu ngantuk namanya. Tapi kalau sudah tidak alam, namanya tidur. Tahu-tahu di pantai jam ke-7 tidur sudah. Hukumnya batal wudhu. Bukan kesal lagi, batal wudhu. Artinya dia wajib ulang wudhunya, wajib ulang sholat. Bagaimana kalau orang yang dalam keadaan subuh? Subuh ini kalau istilah tasawuf fana. Fana ini dia tidak sadar sekeliling, hanya dengan Allah. Itu kayak apa itu? Batal kan wudhunya. Istilahnya kalau ada makom fana ya. Makom fana itu dia kayak majeduk, tertarik. Dia tertarik, ditarik bersama Allah sehingga tidak sadar sekeliling. Ya seperti ini membatalkan. Hanya kalau dia sadar, wajib dia wudhu. Wajib dia wudhu. Selalu jadi seperti kepada Abadiyah bin Abdul bin Ahmad As-Segaf, bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Itu pernah ada orang cerita, aku pernah sholat bersama ayah, sholat subuh. Waktu tahiyat akhir, ini nggak salam-salam kan? Sampai dekat matahari sudah mau terbit, takut ini aku mufarokoh tadi Abdul. Dan waktu tahiyat akhir ini 40 hari. 40 hari tahiyat akhir lagi. Bisalah tanya, ini sudah duha. 40 hari baru itu biasa. Langsung beliau wudhu lagi mengkodok sholat 40 hari. Nah, ini namanya makhluk fana, nggak bisa. Ditiru nggak bisa. Mau main-main juga nggak bisa. Lapar juga sampai mau main-main. Itu memang asli seperti itu. Nggak bisa diikhtiari. Itu murni dari Allah. Makhluk subuh. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Kita membaca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه يكافي
مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان الدين وصلنا المهاجر إلى الله أحمد عيسى صديقه المقدم محمد بن علي العالمي وجميع آل أبي عالمي صغيرا وكبيرا لهم ثم وأحمدها وبعدها وصل إلى المرحوم السنية بالدين ومفداء له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأخذ في قبورهم الروح والريحان والفسد والأمان والعفا والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفنرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.